Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Liswanti, NIM 18100-238. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang pengertian anggaran neraca dan contoh format anggaran neraca. Baik, untuk yang pertama, pengertian anggaran neraca. Jadi, anggaran neraca adalah anggaran yang disusun paling terakhir oleh perusahaan dalam proses penyusunan anggaran induk atau master budget. Anggaran neraca itu menyajikan informasi kepada manajemen tentang hasil akhir dari sebuah proses penyusunan anggaran sebelumnya, itu seperti anggaran penjualan sampai anggaran kas. Nah, kemudian anggaran neraca juga memperlihatkan kepada manajemen tentang kebijakan yang diambil oleh manajemen terhadap aset, kewajiban, dan ekuitas perusahaan. Baik, yang berikut adalah contoh format anggaran neraca. Jadi untuk format anggaran neraca itu sama dengan neraca pada umumnya. Contoh format anggaran neraca yang dapat digunakan dalam penyusunan anggaran neraca itu di sini kita dapat melihat contohnya itu seperti PT Sejahtera Indah Lestari, itu anggaran neraca per 31 Desember 2008. Itu kita dapat melihat di sini di sisi kanan dan sisi kiri ada aset dan kewajiban dan ekuitas. Nah, untuk aset itu ada aset lancar. Aset lancar itu meliputi di sini kas dan bank itu sebesar 2.000, piutang dagang sebesar 10.000, persediaan sebesar 30.000, biaya dibayar di muka sebesar 4.000. Jadi jumlah semua dari aset lancar itu sebesar 46.000. Setelah itu untuk kewajiban lancar itu ada utang dagang sebesar 12.000, utang gaji sebesar 4.000 dan utang pajak sebesar 2.000, sehingga total kewajiban lancar itu sebesar 18.000. Yang berikutnya, untuk aset tidak lancar itu ada tanah sebesar 20.000, ada bangunan dan peralatan atau net itu sebesar 120.000, ada paten maksudnya itu sebesar 10.000. Jadi total aset tidak lancar itu sebesar 150.000. Sedangkan untuk kewajiban jangka panjang itu ada utang obligasi sebesar 50.000. Dan ekuitas itu meliputi saham biasa sebesar 60.000 dan saldo laba defisit sebesar 68.000. Jadi total ekuitasnya itu sebesar 128.000. Jadi untuk total asetnya itu sebesar 196.000. Setelah itu, informasi dan laporan yang diperlukan dalam penyusunan anggaran neraca untuk suatu periode anggaran itu meliputi yang pertama, neraca perusahaan periode lalu, yang kedua, anggaran kas untuk periode anggaran mendatang, dan yang ketiga, anggaran laba rugi untuk periode anggaran mendatang. Di sini kita dapat melihat contohnya itu seperti manajemen PT Selaras Industri Sejahtera ingin menyusun anggaran neraca untuk tahun anggaran 2008. Berikut ini adalah informasi-informasi yang diperlukan oleh manajemen PT SIS untuk menyusun anggaran neraca tahun 2008. Untuk yang pertama, neraca PT SIS per 31 Desember 2008 itu adalah PT SIS anggaran neraca per 31 Desember 2008. Baik, untuk yang pertama itu neraca PT SIS per 31 Desember 2007. Nah, untuk PT SIS anggaran neraca per 31 Desember 2007 itu untuk aset itu ada aset lancar yang pertama, kas dan bank sebesar 400.000, piutang dagang sebesar 30.000, persediaan bahan baku sebesar 20.000,
persediaan barang jadi sebesar 24.000, dan sewa dibayar di muka sebesar 700, sehingga total aset lancar itu 75.100. Dan untuk kewajiban lancarnya itu utang dagang sebesar 24.000, utang bunga sebesar 900, utang pajak sebesar 20.000, sehingga total kewajiban lancarnya itu sebesar 44.900. Yang berikutnya untuk aset tidak lancarnya itu untuk tanah itu 100.000, kendaraan sebesar 220.000, akumulasi penyusutan sebesar 16.000 sehingga menjadi 204.000, untuk peralatan kantornya 60.000, dan akumulasi penyusutannya 4.000 dan menjadi 56.000, sehingga total aset tidak lancarnya itu sebesar 360.000. Untuk ekuitasnya itu saham biasanya itu sebesar 198.000 dan saldo laba atau defisitnya itu sebesar 192.200, sehingga total ekuitasnya itu 390.200. Jadi untuk total asetnya itu sebesar 435.100, dan untuk total kewajiban dan ekuitasnya juga 435.100. Jadi antara total aset dengan total kewajiban dan ekuitas itu mengalami balance atau seimbang. Baik, untuk yang kedua, anggaran laba rugi tahun 2008. Untuk anggaran laba rugi tahun 2008, PT SIS anggaran laba rugi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2008 itu meliputi penjualan itu di sisi kredit sebesar 200.000. Untuk beban pokok penjualan itu ada saldo awal, persediaan barang jadi itu sebesar 24.000, dan biaya produksi itu sebesar 160.000, persediaan barang jadi tersedia untuk dijual itu sebesar 184.000, dikurangi persediaan akhir barang jadi sebesar 20.000, semua untuk beban pokok penjualan, saldo awal persediaan barang jadi, biaya produksi, persediaan barang jadi tersedia untuk dijual, dengan dikurangi persediaan akhir barang jadi itu di debit, sehingga beban pokok penjualannya itu di sisi kredit sebesar 164.000. Untuk laba kotor yang dianggarkan itu di kredit sebesar 36.000, dan untuk beban operasional itu ada beban depresiasi kendaraan itu sebesar 1.200 di debit, beban depresiasi peralatan kantor di debit sebesar 800, beban sewa di debit sebesar 2.000, beban perlengkapan kantor di debit sebesar 1.000, dan di kredit sebesar 5.000, sehingga laba operasi yang dianggarkan itu di kredit sebesar 31.000. Untuk pendapatan dan beban lain-lain itu ada beban bunga di kredit sebesar 6.000. Laba sebelum pajak penghasilan itu sebesar 25.000 di kredit, dan estimasi beban pajak penghasilannya itu di kredit sebesar 7.500, dan laba bersih yang dianggarkan itu di kredit sebesar 17.500. Nah, untuk yang ketiga, anggaran biaya produksi tahun 2008, untuk PT SIS anggaran biaya produksi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2008. Itu ada bahan baku itu yang meliputi saldo awal bahan baku itu sebesar 20.000 di debit, pembelian bulan Oktober 130.000 di debit, bahan baku yang tersedia sebesar 150.000 di debit, dikurangi dengan persediaan akhir bahan baku itu di debit juga 24.000, dan biaya pembelian bahan baku untuk produksi itu di kredit sebesar 126.000,
Biaya tenaga kerja langsung dikredit sebesar 20.000, dan biaya overhead produksi itu dikredit sebesar 14.000. Baik, yang berikut untuk anggaran biaya produksi tahun 2008, itu PT SIS anggaran biaya produksi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2008 itu bahan baku, yaitu meliputi saldo awal bahan baku itu di debit sebesar 20.000, pembelian bulan Oktober di debit sebesar 130.000, bahan baku yang tersedia di debit sebesar 150.000, dikurangi persediaan akhir bahan baku di debit sebesar 24.000, dan biaya pembelian bahan baku untuk produksi itu dikredit sebesar 126.000, dan biaya tenaga kerja langsung sebesar 20.000 dikredit, dan biaya overhead produksi dikredit sebesar 14.000, sehingga itu. Jadi sehingga untuk biaya produksi tahun 2008 itu 160.000. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan oleh teman saya Liswanti. Nah, di sini yang keempat itu informasi tambahan yang diperlukan untuk menyusun anggaran neraca tahun 2008. Nah, yang A itu penjualan tunai tahun 2008 sebesar 20.000, penerimaan kas selama tahun 2008 itu yang pertama itu pelunasan piutang dagang oleh debitur sebesar 190.000, penerbitan saham baru sebesar 70.000. Nah, yang C itu pengeluaran kas selama tahun 2008. Yang pertama itu pelunasan utang dagang atas pembelian bahan baku sebesar 136.000, pembayaran sewa dibayar di muka sebesar 2.200, pembelian perlengkapan kantor sebesar 1.000, pembayaran gaji tenaga kerja langsung sebesar 20.000, pembayaran biaya overhead produksi sebesar 14.000, pembayaran pajak penghasilan sebesar 7.500, pembayaran dividen sebesar 10.000. Langkah pertama itu yang pertama menghitung saldo kas per 31 Desember 2008. Nah, di sini saldo kas per Januari 2007 sebesar 400 dari neraca 31 Desember 2007. Nah, di sini ditambah penerima kas tahun 2008. Ini penjualan tunai 2008 sebesar 20.000, pelunasan utang oleh debitur sebesar 190.000, penerbitan saham baru sebesar 70.000, saldo kas yang tersedia 280.400. Dikurangi pengeluaran kas tahun 2008. Yang pertama itu pelunasan utang dagang sebesar 136.000 dari informasi tambahan, pembayaran sewa dibayar di muka sebesar 2.200 dari informasi tambahan, pembelian perlengkapan sebesar 1.000, pembayaran gaji tenaga kerja langsung sebesar 20.000, pembayaran biaya overhead sebesar 14.000, pembayaran pajak penghasilan sebesar 7.500, pembayaran dividen sebesar 10.000. Total saldo kas per 31 Desember 2018 sebesar 89.700. Baik, langkah kedua menghitung saldo piutang dagang per 31 Desember. Nah, di sini saldo piutang dagang per 1 Januari sebesar 30.000 dari neraca 31 Desember 2007. Ditambah penjualan kredit Oktober sebesar 180.000, total penjualan tahun 2008 sebesar 200.000 dikurangi penjualan tunai. Nah, saldo piutang sebesar 21.000 dikurangi pelunasan piutang dagang oleh pelanggan sebesar 190.000 dari informasi tambahan. Nah, di saldo piutang dagang per 31 Desember 2008 sebesar 20.000. Nah, di sini langkah ketiganya itu menentukan saldo persediaan bahan baku dan barang jadi per 31 Desember 2008. Nah, persediaan bahan baku per 31 Desember 2008 sebesar 24.000 dari anggaran biaya produksi. Nah, persediaan barang jadi per 31 Desember 2008
sebesar 20.000 dari anggaran laba rugi. Baik, langkah keempat itu menentukan saldo perlengkapan kantor per 31 Desember 2008. Nah, saldo perlengkapan per 1 Januari itu 0 dari neraca 31 Desember 2007. Ditambah pembelian perlengkapan kantor sebesar 1.000 dari informasi pengeluaran kas. Nah, saldo perlengkapan itu sebesar 1.000 dikurangi beban perlengkapan kantor sebesar 1.000 dilihat dari anggaran laba rugi. Nah, saldo perlengkapan kantor per 31 Desember 2008 itu 0. Langkah kelima itu menghitung saldo sewa dibayar di muka per 31 Desember 2008. Saldo sewa dibayar di muka per 31 Januari 2008 sebesar 700 dari neraca 31 Desember 2007. Ditambah pembayaran sewa bulan tahun 2008 sebesar 2.200 dari informasi pengeluaran kas. Saldo sewa dibayar di muka per 31 Januari 2008 itu sebesar 2.900 dikurangi beban sewa tahun 2008 sebesar 2.000 dilihat anggaran laba rugi. Saldo sewa dibayar di muka per 31 Desember 2008 itu sebesar 900. Baik, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Nur Hakiki. Baik, perkenalkan nama saya Nur Hakiki. Yang selanjutnya langkah ke-6 yaitu menentukan saldo aset tidak lancar per 31 Desember 2008. Yang pertama tanah. Tanah per 31 Desember sebesar 10.000 dan tidak ada pembelian tanah baru di tahun 2008. Yang kedua kendaraan. Harga perolehan kendaraan per 1 Januari 2008 sebesar 220.000 dari neraca 31 Desember 2007. Pembelian kendaraan tahun 2008 tidak ada nominal, dapat dilihat dari pengeluaran kas. Informasi pengeluaran kas. Harga perolehan kendaraan per 31 Desember 2008 sebesar 220.000. Yang ketiga, akumulasi penyusutan kendaraan. Saldo akumulasi penyusutan per 1 Januari 2008 sebesar 16.000 dari neraca 31 Desember 2007. Beban penyusutan tahun 2008 sebesar 1.200 dari anggaran laba rugi. Jadi akumulasi penyusutan per 31 Desember 2008 sebesar 17.200. Dan yang keempat, peralatan kantor. Harga perolehan peralatan kantor per 1 Januari sebesar 60.000 dari neraca 31 Desember 2007. Pembelian peralatan tahun 2008 tidak ada dan harga perolehan peralatan per 31 Desember 2008 sebesar 60.000. Yang kelima, akumulasi penyusutan peralatan. Saldo akumulasi penyusutan per 1 Januari sebesar 4.000 dari neraca Desember 2007. Beban penyusutan tahun 2008 sebesar 800 dari anggaran laba rugi. Jadi, akumulasi penyusutan per 31 Desember 2008 sebesar 4.800. Yang selanjutnya langkah ke-7 menghitung saldo utang dagang per 31 Desember 2008. Yang pertama, saldo utang dagang per 1 Januari sebesar 24.000 dari neraca 31 Desember 2007 ditambah dengan pembelian bahan baku sebesar 130.000 dari anggaran biaya produksi. Jadi saldo utang dagang sebesar 154.000 dikurangi dengan pembayaran hutang dagang sebesar 136.000 dari informasi pengeluaran kas. Jadi saldo utang dagang per 31 Desember 2008 sebesar 18.000. Yang selanjutnya langkah 8. Langkah ke-8 yaitu menghitung saldo hutang bunga per 31 Desember 2008. Saldo hutang bunga per 1 Januari sebesar 900 dari neraca 31 Desember 2007 ditambah beban bunga tahun 2008 sebesar 6.000. Jadi saldo utang bunga bertambah menjadi 6.900 dikurangi pembayaran bunga tahun 2008, tetapi pembayaran beban bunga pada tahun 2008 tidak ada, jadi saldo utang bunga per 31 Desember 2008 tetap 6.900. Yang selanjutnya langkah ke-9,
menghitung saldo utang pajak per 31 Desember 2008. Saldo utang pajak per 1 Januari sebesar 20.000 dari neraca 31 Desember 2007 ditambah dengan pajak penghasilan 2008 sebesar 7.500. Jadi saldo utang pajak menjadi 27.500 dari anggaran laba rugi. Dan dikurangi pembayaran pajak tahun 2008 sebesar 7.500 dari informasi pengeluaran kas. Jadi sisa saldo hutang pajak per 31 Desember 2008 sebesar 20.000. Yang selanjutnya langkah ke-10 yaitu menghitung saldo utang gaji dari upah tenaga kerja langsung per 31 Desember 2008. Saldo utang gaji per 1 Januari dari neraca 31 Desember 2007 Rp0 ditambah dengan biaya tenaga kerja langsung sebesar 20.000 dari anggaran produksi. Jadi saldo utang gaji menjadi Rp20.000 dikurangi pembayaran gaji tenaga kerja langsung 2008 sebesar 20.000 dari informasi pengeluaran kas. Jadi sisa saldo utang gaji per 31 Desember 2008 menjadi Rp0. Langkah ke-11 yaitu menghitung saldo saham biasa per 31 Desember 2008. Saldo saham biasa per 1 Januari sebesar 198.000 dari neraca 31 Desember 2007 ditambah dengan penerbitan saham baru di tahun 2008 sebesar 70.000 dari informasi penerimaan kas. Jadi saldo saham biasa per 31 Desember 2008 menjadi Rp268.000. Yang selanjutnya langkah ke-12 yaitu menghitung saldo akun saldo laba per 31 Desember 2008. Saldo akun saldo laba per 1 Januari sebesar 192.200 dari neraca 31 Desember 2007 ditambah dengan laba bersih tahun 2008 sebesar 17.500 dari anggaran laba rugi. Jadi saldo akun saldo laba menjadi sebesar 209.700 dikurangi pembayaran dividen tahun 2008 sebesar 10.000 dari informasi tambahan. Jadi sisa saldo akun saldo laba per 31 Desember 2008 sebesar Rp199.700. Langkah selanjutnya langkah 13 yaitu menyelesaikan penyusunan anggaran neraca dengan memasukkan data-data yang diperoleh dari langkah 1 sampai 12 ke dalam format anggaran neraca. PT SIS anggaran neraca per 31 Desember 2008. Ada aset, kewajiban dan ekuitas. Pada aset lancar ada kas dan bank sebesar 89.700, piutang dagang sebesar 20.000, persediaan bahan baku 24.000 dan persediaan barang jadi 20.000. Sewa dibayar di muka sebesar 500. Jadi total aset lancar sebesar 154.600. Pada kewajiban lancar ada utang dagang sebesar 18.000, utang bunga sebesar 6.900 dan utang pajak 20.000. Pada utang gaji Rp0, jadi total kewajiban lancar 44.900. Aset tidak lancar ada tanah sebesar 100.000, kendaraan dikurangi akumulasi penyusutan 220.000 dikurang 17.200 menjadi Rp202.800. Pada peralatan kantor dikurangi akumulasi penyusutan 60.000 dikurang 4.800 menjadi 55.200. Jadi total aset tidak lancar sebesar 358.000. Sedangkan pada ekuitas saham biasa sebesar 268.000, saldo laba atau defisit 199.700. Jadi total ekuitas sama dengan 467.700. Total keseluruhan aset dengan total kewajiban dan ekuitas sama atau balance sebesar Rp512.600.